Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang materi modul yang keenam, yaitu encoding. Materi kuliah komunikasi data. Oke, pada transmisi data, encoding adalah proses perubahan data atau sinyal ke dalam bentuk yang lebih optimal. Jadi, encoding itu mengubah bentuk sinyal satu menjadi sinyal yang lain yang lebih optimal. Itulah encoding. Ini berbeda dengan di keamanan sistem ya. Kalau encoding itu mengenkripsi, mirip dengan mengenkripsi. Sebaliknya, decoding mendekripsi ya. Tapi ini dalam proses transmisi, encoding adalah mengubah bentuk data atau sinyal ke bentuk yang lain ya. Oke, terdapat 4 kombinasinya. Yang pertama, data analog sinyal transmisi. Sinyal transmisinya analog. Jadi datanya analog, terus dikirim melalui sebuah transmisi yang juga analog. Jadi analog to analog. Kenapa perlu ya? Nah, nanti kita bahas. Yang kedua, datanya digital. Sinyal transmisinya analog. Jadi datanya digital, informasinya dikirim lewat transmisinya analog. Nah, yang ketiga, digital, transmisinya digital. Yang keempat, analog, transmisinya digital. Ini maksudnya apa ya? Bayangkan jika kamu mau pergi ke suatu tempat, ya, datanya itu kamu, ya, manusia, ya, orang. Terus angkotnya itu, kendaraannya itu adalah sebagai transmisinya. Maka ketika kamu sudah naik di dalam mobil, ya, maka kamu dan mobil itu adalah data dan transmisi yang sudah jadi satu, bergabung. Sampai di tujuan, datanya dikeluarkan, kita turun, terus mobilnya jalan lagi. Ya, seperti itulah. Kita datanya yang naik mobil, mobil sebagai transmisinya. Oke. Nah, datanya ada yang analog, transmisinya ada yang analog. Atau datanya digital, transmisinya analog. Nah, ini ada 4 contoh ya. Oke, yang pertama, transmisi analog merupakan gelombang sinusoidal yang memiliki 3 karakteristik. Pernah belajar waktu SMA, gelombang sinus ya. Gelombang sinus ya, trigonometri ya, sinus, kosinus, tangen ya. Gelombang sinus itu gelombang yang ya nanti kita lihat gambar seperti apa ya. Ada 3 karakteristiknya, amplitudo, terus apalagi frekuensi ya, amplitudo. Apakah amplitudo tersebut? Nah, amplitudo merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan ya dari sinyal analog. Gambarnya gini saja. Kalau kita berteriak keras memanggil teman yang jauh, maka suara keras itu menandakan amplitudonya. Jadi kalau saya teriak, "Apa kabar? Apa kabar?" Nah, itulah amplitude. Nah, frekuensi yang kedua ya, adalah jumlah gelombang sinyal analog dalam 1 detik. Ada berapa gelombang sinyalnya per detik, itulah frekuensi. Nah, gambaran begini. Jika seorang penyanyi menyanyi dengan nada tinggi beberapa oktav, dikatakan penyanyi tersebut menyanyi dengan frekuensi tinggi. Misalnya saya penyanyi misalnya. Saya bicara ngomongnya nyanyi Indonesia tanah airku. Itu frekuensinya rendah. Kalau yang tinggi Indonesia tanah airku. Nah, nanti makin tinggi lagi makin kayak seperti ada suara di kepala ya. Tapi nggak kencang ya. Jadi kalau ngomongnya begini nih, hey, hey, itu amplitudo. Kalau hey, 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 nah itu frekuensi. Yang ketiga fase. Nah, fase itu berasal dari sinyal analog pada saat tertentu ya. Jadi gelombang sinyal itu kan naik turun, naik turun, naik turun. Nah, itu ada kalau ada gelombang yang lain nanti ada beda fasenya ya. Nah, ini gelombang sinusnya. Nah, yang huruf A itu ke atas itulah amplitudo, simpangan terbesar atau simpangan maksimum. Yang mendatar ini ada huruf T, itulah periode. Satu gelombang penuh. Nah, waktunya disebut satu periode. Kalau panjangnya disebut panjang gelombang. Nah,
amplitude simpangan maksimum, T periode detik dalam satuan detik, F frekuensi dalam satuan hertz. Atau seperti, nah nanti beda fasenya, ada gelombang kedua tuh yang warna merah. Kalau gelombang yang pertama yang hitam naik ke atas, yang kedua gelombang merah turun ke bawah. Nah itu beda fase 180 derajat. Analog to analog. Analog to analog memiliki pengertian data yang dikirim berupa data analog. Nah, transmisinya nih, yang ngebawanya, angkotnya ibaratnya, adalah sinyal analog juga. Untuk kendaraannya ya. Sehingga proses modulasinya dari analog ke analog. Nah, apa sih modulasi tersebut? Modulasi adalah menumpangkan informasi ke dalam media transmisi. Yang tadi ya. Menumpangkan orang ke dalam kendaraan. Orangnya namanya informasi, kendaraan yang namanya media transmisinya atau carrier-nya. Nah, orang yang ada dalam mobil bersama mobilnya disebut sinyal yang termodulasi. Artinya sinyal carrier yang sudah ada informasi yang dia bawa. Contohnya apa yang analog to analog? Telepon rumah. Suara kita analog nih. Halo, masuk ke telepon, terus lewat kabel. Saya nggak tahu sekarang masih banyak nggak yang pakai ya. Nah, suara kita analog, masuk ke telepon, terus lewat kabel. Nah, itu analog juga. Jadi analog tuh analog. Mengapa kita perlu melakukan modulasi sinyal analog ke analog juga? Nah, coba kita lihat. Modulasi analog to analog dibutuhkan karena yang pertama, frekuensi suara manusia berada pada range 20 Hz sampai 20 kHz. Atau 20 Hz sampai 2000 Hz. Audiosonik, artinya suara yang terdengar. Ada suara yang tidak terdengar? Ada. Suara kelelawar itu tidak terdengar oleh kita. Ya terdengar oleh sesamanya ya. Bayangkan kalau suaranya di range audiosonik, kelelawar, maka kita akan mendengar semua jenis suara di alam ini. Ya. Oke, berarti suara manusia pada range, pada batas 20 Hz sampai 20 kHz. Nah, jika siaran radio berada pada frekuensi ini, maka selain daya jangkaunya rendah, hanya puluhan meter, juga akan terjadi polusi suara. Misalkan siaran radio semi global FM, ya, tapi bekerja pada range 20 Hz sampai 20 kHz. Baru dipancarkan, ya, pas kita setel nggak terdengar suaranya. Apa? Karena terlampau jauh. Ya. Jadi ketika dari semi global disiarkan, ya, jangkauannya cuma sampai Alfamart mungkin. Alfamart yang atau Indomaret kalau yang di depan belokan dekat masjid, ya. Di sana mungkin hanya sampai sana. Udah itu nggak perlu ngedengar lewat radio karena berada di frekuensi 20 Hz. Jadi akan muncul banyak suara dari gedung semi global, suara siaran radionya. Jadi sepanjang jalan orang akan mendengar suaranya. Jadi nggak perlu penerima radio lagi karena dipancarkan pada frekuensi yang sama, 20 Hz. Bayangkan kalau semua stasiun radio seperti itu di frekuensi ini dipancarkannya, maka hidup kita nggak nyaman karena sepanjang jalan di udara kita ada suara-suara berisik di atas, di langit kita nih ya. Kalau sekarang kan tidak kan, karena dia numpang di frekuensi yang tidak terdengar. Oke. Amplitude suara manusia hanya sekitar 100 meter, sehingga tidak mungkin menjangkau jarak yang sangat jauh. Iya, karena itu perlu sinyalnya ini, suara manusia di frekuensi 20 Hz ditumpangkan ke frekuensi yang lain. Ya. Audiosonik, tapi tidak menghilangkan modulasinya. Ya. Suara manusia pada frekuensi 20 kHz dimodulasikan pada frekuensi megahertz ultrasonik, nggak terdengar. Suara di frekuensi megahertz ini tidak terdengar, ya, agar dapat menempuh jarak yang jauh. Relatif tanpa gangguan dan tak ada polusi suara di udara. Artinya, suara kita manusia itu sebagai datanya, pembawanya apa ya? Carrier-nya, mobilnya apa? Mobilnya itu frekuensi di 20, di frekuensi di megahertz. Nggak terdengar. Hingga suara kita yang terdengar ini numpang di frekuensi yang tinggi, yang satuannya megahertz, maka frekuensi ini tidak terdengar. Jadi ketika dipancarkan dari stasiun radio di alam ini, di udara bebas, nggak ada yang bisa mendengar. Baru kemudian terdengarnya ketika kita buka radio
atau bisa juga handphone kan ada radionya. Kita buka di channel megahertz-nya, nanti keluar suara kita. Dilepas lagi, ya. Mudah-mudahan paham ya, seperti ini. Jadi kalau manusia numpang di mobil, kalau ini suara numpang di frekuensi 20 Hz, numpang lagi di frekuensi yang lebih tinggi, ya. Tapi ini modelnya itu analog ya. Oke. Tadi atas 3 ada yang amplitude modulation, numpangnya di amplitudonya, atau numpangnya di frekuensi, atau di fasenya. Nah, ini jadi dibagi 3 ya, analog to analog conversion. Apa yang maksud dengan modulasi AM? Terjadi sinyal transmisinya dan sinyal datanya sama-sama analog. Ya. Yang kedua, setiap perubahan amplitudo sinyal data, maka amplitudo sinyal carrier-nya ikut berubah. Oke, jadi tadi suara kita, kalau orang numpang masuk ke dalam mobil, carrier-nya mobil, ini suara kita di frekuensi 20 Hz, numpang di frekuensi yang lain di 20 MHz. Gimana cara numpangnya? Nah, tadi yang 20 Hz datanya numpang di mobilnya dengan frekuensi megahertz. Kalau 20 Hz terdengar, megahertz tidak terdengar oleh kita dan jaraknya jauh. Gimana cara numpangnya? Nah, numpangnya itu adalah setiap perubahan amplitude sinyal datanya, sinyal kitanya nih, maka amplitude sinyal carrier-nya ikut berubah. Nah, bandwidth sinyal audio itu umumnya 5 kHz. Karena itu stasiun radio AM harus menyediakan bandwidth 2 kalinya, 10 kHz. Oke. Ini bayangkan jika suara tersebut langsung dipancarkan ke udara tanpa modulasi, seperti orang yang berbicara menggunakan toa, berapa jarak jauh yang tempuhnya? Ya, kayak orang menggunakan toa, itu kan analog ke analog juga. Tapi tidak numpang di frekuensinya. Frekuensinya sama di 20 Hz. Suaranya terdengar keras? Iya, tapi nggak sampai jauh kan? Kedua, berisik nggak? Berisik. Ya. Tapi kalau tadi numpang di 20 MHz, maka ngebukanya harus pakai stasiun radio ya. Pakai radio baik yang ada di handphone atau radio biasa ya. Tapi saya nggak tahu apa sekarang masih punya radio biasa ya. Si FM ya. Perubahan amplitudo numpangnya di frekuensi sinyal carrier ya. Amplitudenya dan fase nggak berubah. Tadi tingginya sama kan? Bandwidth sinyal audio sekitar 15 kHz. Karena modulasinya frekuensi, bandwidth yang disediakan 10 kalinya. Kalau tadi gelombang AM hanya 2 kalinya, 5 kHz berubah jadi 2 kalinya jadi 10. Kalau ini berubah 10 kalinya. Jadi kalau tadi channelnya itu 15 kHz, berubah menjadi 150 kHz. Ditambah guideband itu adalah pembatas antara frekuensi satu dengan frekuensi yang lainnya. Misalnya siaran radio band FM dengan siaran radio yang lain yang berdekatan, agar tidak terjadi tumpang tindih, dikasih batas frekuensi kosong, namanya guideband. Sehingga kalau gelombang FM berubah menjadi 200 kHz. Nah, bandwidth modulasi FM sekitar 0,2 MHz. Artinya, setiap stasiun radio FM yang berdekatan harus dipisahkan 0,2 MHz. Ya, 0,2 MHz. Contohnya, stasiun radio FM 90 MHz, maka yang di bawahnya harus 89,8 dan di atasnya 90,2 MHz. Nggak boleh lebih kecil dari 0,2. Misalnya 90 MHz dengan 90,1 MHz. Maka terjadi interferensi. Nah, ini ya, yang gambar yang bawah dengan gambar yang tengah itu itunya sama ya. Tinggi puncaknya sama tinggi bawahnya sama. Berarti amplitudenya nggak berubah. Yang berubah apanya? Rapat renggang gelombangnya atau disebut dengan frekuensi.
Inilah gambar modulasi FFM. Gambar kanan ini adalah perangkat yang bisa menghasilkan mengenerate, menghasilkan gelombang FM ya. Ini ada di handphone kita ya. Ya handphonenya yang sudah support radio. Ya. Oke, modulasi PM. Jadi perubahan amplitudo sinyal data akan mengubah fase gelombang. Ya. Amplitudo dan frekuensinya tidak berubah. Oke, ini bisa dibaca lagi ya. Lihat gambarnya. Ya. Berubah di fasenya. Kalau yang sebelah bawah, yang tengah itu gambarnya dari titik 0. Naik ke atas gitu. Kalau yang bawah itu dari atas. Turun dulu ya. Yang jadi gambar yang kiri gelombangnya tuh carrier frekuensi ya, yang tengah. Gelombangnya naik ke atas terus ya. Dari awal tuh ya. Kalau gelombang yang bawah yang sudah ada datanya yang ada di gelombangnya itu dimulai dari atas. Maka selisih fasenya sekitar 90 derajat. Naik, turun. Iya 90 derajat. 90 atau 45 derajat ya. 45 derajat. Oke, kita lanjut ya. Oke, tadi analog to analog ada 3, ada AM, FM, dan PM. Sekarang digital to analog. Ya. Data yang dikirim data digital, sementara sinyalnya, pembawanya adalah sinyal analog. Nah, contohnya modem. Modem itu singkatan dari modulator dan demodulator ya. Meski ada modem juga yang digital to digital ya. Jadi kalau kita dari komputer ngirim masukin ke modem kita, modem 3G ya, modem 3G misalnya ya. Kemudian dipancarkan gelombangnya, nah itu gelombang analog. Sampailah di tempat yang lain ditangkap oleh modem lagi demodulator. Diubah menjadi digital. Jadi data aslinya digital, dibawa transmisinya pakai analog. Yang perangkat yang mengubah itu adalah namanya modem. Modem analog. Nah, contohnya nih ya seperti saya tadi jelaskan ya. Data digital komputer masuk ke modem telepon rumah, terus dikirim ke tempat lain ya. Ya dulu ada modem yang habis data modem terus masuk ke telepon ya, telepon rumah. Nah ini digital tuh analog. Ya. Terdapat 3 mekanisme modulasinya. Ada namanya, amplitude shift keying. Nah, istilahnya kalau analog to analog, istilahnya modulasi. AM, amplitude modulation, FM, frequency modulation. Kalau ini istilahnya namanya shift keying. Amplitude shift keying ya. Kuncinya bergeser ya. ASK, yang kedua frequency shift keying, FSK, yang ketiga passive keying. Oke. Yang belakangan muncul ada namanya QAM ya, Quadratic Amplitude Modulation ya. Maksudnya belakangan bukan sekarang ya, tapi ini sudah ada sejak tahun 98 udah ada ya. Bahwa pernah menggunakan ini buat naikin kapasitas frekuensi satelit ya. Itu tahun 98. Cuman yang kalau PSK berarti jauh-jauh sebelumnya ya. QAM ini ternyata lebih efisien dibanding 3 mekanisme sebelumnya. Dan QAM banyak digunakan saat ini ya. Jadi amplitude shift keying dibagi 3 ya, digital to analog ya. Nah, gabungan dari ASK dan PSK disebut dengan QAM. Oke. Amplitude shift keying adalah metode modulasi yang dengan mengubah amplitude sinyal pembawa disesuaikan dengan amplitude sinyal informasi. Ini mirip dengan AM ya. AM kan amplitude sinyal informasi numpang di amplitudenya sinyal carrier AM. Ya. Ini pun sama. Bedanya ini adalah digital to analog. Ya. Jadi amplitude informasinya itu berbentuk di digital. Jadi ini mirip dengan AM. Oke.
gambarnya seperti ini, ya. Jadi kalau angka sinyal datanya ya, informasi yang mau dikirim itu 1, ya. Maka gelombangnya itu gelombang sinyal yang paling bawah nih ya. Jadi yang atas sinyal data yang mau dikirim, yang tengah pembawanya, kendaraannya, yang bawah data sama pembawa udah jadi 1 ya. Seperti orang naik mobil, seperti yang saya utarakan tadi, orang naik mobil itu masih kelihatan. Orangnya itu datanya, mobil itu pembawanya. Kita bisa lihat fisik. Kalau ini enggak. Datanya informasi, terus pembawanya gelombang, nanti carrier ininya data gelombang yang sudah termodulasi nggak kelihatan oleh kita. Oh, benar juga nggak kelihatan. Ya. Dari gambar ininya itu terjadi perbedaan. Kalau datanya 1, gelombangnya penuh. Lihat gambar yang bawah. Tapi kalau datanya 0, kan data digital ya, gelombangnya juga 0. Ya, datar aja ya. Jadi penuh, gelombang penuh datar, yang kedua datar, gelombang penuh, nanti datar lagi ya. Coba perhatikan gambar yang kedua dengan gambar yang ketiga. Ya. Nah, yang ini sebelah kanan itu adalah gambar untuk pengenerate-nya ya. Ini adalah ASK. FSK. Amplitude informasi yang akan menumpangi itu disesuaikan dengan frekuensinya. Ini mirip dengan FM. Ya, mirip dengan FM. Nah, coba kita lihat. Kalau datanya 1 data ya, gambar yang atas, gambar yang kedua pembawanya, yang ketiga data sama pembawa jadi 1. Kita lihat kalau angkanya 1, datanya angka 1, maka gelombangnya rapat. Angka 0, gelombangnya renggang. 1 rapet, 0 renggang. Ya. Jadi kalau carry-nya normal aja, yang udah gambar kedua carry normal aja. Tapi kalau sudah ada datanya, udah nggak normal lagi gambarnya. Ya. Ini disebut dengan FS. Yang ketiga PSK, phase shift keying. Jadi amplitudonya, sinyal carrier-nya, amplitude sinyal pembawanya ya, itu menumpang di fasenya. Oke. Ketika perubahan datanya dari 1 ke 0, kita lihat gambarnya itu ada seperti huruf W. Ya, gambar paling bawah itu ada seperti huruf W atau huruf M. Nah, itu yang disebut dengan perubahan fase. Jadi kalau dari angka 0 ke 1 atau 1 ke 0, terjadilah perubahan fasenya. Seperti huruf M ya. Itu ada di gambar paling bawah, itu huruf W, terus huruf M, huruf W, huruf M ya. Jelas ya? Digital to digital conversion. Oh, yang ketiga ya. Pengertian datanya digital, transmisinya juga digital. Nah, ini komputer ke komputer ya. Kita punya komputer, tarik kabel RJ45, masukin ke komputer lagi. Nah, itu namanya digital to digital. Data masuk digital, terus transmisinya juga digital. Ya. Kalian bisa coba aja ya. Komputer kamu dihubungkan dengan komputer yang lain, pakai kabel. Kabel RJ45 itu digital to digital. Ya seperti kamu masukin komputer kamu, masukin ke ini, ke modem gitu ya. Ke modem WiFi buat bisa akses internet ya. Itu digital to digital. Nah, ini modem digital ya. Sumber informasi ya. Jadi semuanya digital. Sekarang udah ada siaran televisi digital juga ya. Jadi yang ada di udara ini ada yang analog, ada juga yang di digital. Yang keempat, analog to digital. Sinyalnya analog, pembawanya di digital. Nah, salah satu metode yang digunakan adalah PCM, Push Code Modulation. Ini banyak digunakan di dunia telekomunikasi. Nah, ini gambarnya ya. Perubahannya kita nggak perlu detail ya. Ini pengantar aja. Oke, semoga pengantar pengetahuan ini dalam materi komunikasi data bisa menambah wawasan kalian ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.